Mari kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, tema khotbah pada siang hari ini di dalam perayaan Paskah kita 20 April 2025, temanya adalah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah ini memperingati kita hari kebangkitan Yesus atau Paskah. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Khotbah ini akan menyampaikan dua hal penting kepada kita. Yang pertama berbicara tentang penebusan Kristus, dan yang kedua penebusan dari cara hidup yang sia-sia. Yang pertama bicara tentang penebusan Kristus. Kata ditebus dari cara hidup yang sia-sia adalah sebuah ungkapan yang sering digunakan di dalam konteks agama Kristen, khususnya berkaitan dengan teologi penebusan yang dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 ini. Dan ungkapan ini merujuk pada pembebasan dari cara hidup yang kosong dan tidak bermakna yang seringkali mewarisi dari nenek moyang kita. Kita telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, bukan dengan barang fana seperti emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, darah anak domba Allah. Kata Yunani untuk cara hidup yang sia-sia menggunakan kata metaios, dan kata untuk yang kamu warisi dari nenek moyangmu adalah patroparadotos. Dan istilah ditebus dalam konteks ini merujuk pada pembebasan dari kekuasaan dosa dan kematian, pembebasan dari pasar perbudakan dosa kepada kehidupan kekal. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib sebagai rencana Allah yang tak pernah gagal, Kristus telah membayar harga penebusan itu kepada sifat Allah yang adil, benar, dan kudus. Bukan sebuah pembayaran kepada iblis untuk membebaskan kita dari cara hidup yang sia-sia dan memberikan hidup yang kekal. Darah Kristus adalah lambang dari pengorbanan dan realitas yang telah menebus dosa manusia. Darahnya adalah harga yang dibayar untuk penebusan atau pembebasan kita dari kejahatan dan pemberontakan manusia kepada Allah. Anugerah penebusan yang diberikan oleh Tuhan adalah tindakan Allah sendiri yang sebenarnya tidak pantas kita dapatkan, melainkan Ia berikan berdasarkan kasih-Nya yang besar. Makna ungkapan ditebus dari cara hidup yang sia-sia mengingatkan kita bahwa yang pertama kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan.
Ya, mulodong barang gadian tak anggo berharga do mungkin tak kalau kita menunggu sati arohana masih ya hebekan hojalo hebekan budang sian harganya barangnya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Di Pegadaian pun mau barangnya nggak diambil lagi karena merasa diambil pun nggak berapa harganya, kan begitu. Tapi karena kita berharga di mata Tuhan, jadi ungkapan ditebus dari cara hidup yang sia-sia ini mengingatkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak sia-sia dan Tuhan telah memberikan harga yang mahal untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia dan yang tak berharga. Dan yang kedua, kita harus hidup dengan tujuan. Tentu maksud penebusan itu juga ada tujuan. Kita tidak boleh lagi hidup untuk kepuasan diri sendiri, melainkan harus hidup untuk kemuliaan Tuhan dan kasih kepada sesama. Kemudian kita juga harus meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia itu. Kita harus hidup dengan tatanan hidup yang baru di dalam Kristus dan meninggalkan cara hidup yang sia-sia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, ungkapan ditebus dari cara hidup yang sia-sia mengingatkan kita bahwa kita harus hidup mengasihi sesama. Itu tidak luput dari sebuah konsep itu. Tanda efektif dari penebusan Kristus ialah kita percaya, kita beriman, bertobat dan lahir baru dan mengasihi sesama. Itulah efektifnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang kedua adalah cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia menggunakan kata mataios yang kamu warisi dari nenek moyangmu, menggunakan kata patroparatos. Berbicara mengenai hidup memiliki beberapa varian. Ada tujuan hidup, ada gaya hidup, ada makna hidup, ada sifat-sifat hidup dan lain-lain. Namun yang dibahas di sini adalah cara hidup. Cara hidup yang ditampilkan dalam hidup ada yang benar, ada yang tidak benar. Cara hidup ada yang sia-sia dan ada yang berguna. Yang ditentang di sini ialah cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup yang lama dalam konteks ini identik dengan cara hidup yang sia-sia. Apa yang menjadi latar belakang penulisan surat Petrus ini? Petrus menuliskan ayat ini berkaitan dengan cara hidup, tradisi atau kebiasaan yang diwarisi oleh orang-orang Kristen di Asia Kecil saat itu. Pada saat itu mereka mempunyai budaya dan agama yang beragam. Banyak dari mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi, tetapi ada juga yang berasal dari latar belakang pagan. Pagan itu adalah penyembah berhala. Sehingga mereka sebelumnya memiliki kebiasaan atau tradisi yang tidak sejalan dalam nilai-nilai kekristenan. Petrus mengingatkan melalui surat ini tentang iman Kristen yang sejati. Dan kita juga sebagai pengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa abaikan adanya tradisi dan latar belakang yang kita warisi di dalam kehidupan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada masa-masa yang lalu oleh nenek moyang kita, oleh opung kita. Kita tidak ujuk-ujuk menjadi Kristen, kita tidak tiba-tiba menjadi Kristen. Ada tradisi, ada budaya yang kita lalui pada waktu-waktu yang lalu. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita juga bisa menjadi pengikut Tuhan yang sejati.
Justru untuk itulah Petrus mengingatkan mereka melalui surat ini tentang iman Kristen yang sejati dan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya. Bapak Ibu, istilah yang muncul dari saya bahwa komunitas gereja itu adalah komunitas orang beriman. Sebagai gereja komunitas orang beriman, saya menyebut ini sebagai teologi keranjang kuning yang respon terhadap budaya, di mana kita tidak hanya menerima budaya tetapi juga menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya bisa menerima yang bernilai dan kita harus bisa menolak hal-hal yang bertentangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan yang lain yang sia-sia ialah tak bermoral. Ini merujuk kepada yang tak bermoral dan merujuk pada perzinahan, kemabukan atau perilaku yang tidak pantas yang pernah dilakukan oleh jemaat di sana di Asia Kecil. Petrus menyebut bahwa cara hidup yang sia-sia itu tidak dapat ditebus dengan emas dan perak. Semua cara hidup yang sia-sia itu tidak dapat ditebus dengan emas dan perak kecuali oleh darah Kristus, kecuali oleh darah Kristus yang mahal. Bapak Ibu, sama dengan pertobatan di dalam kehidupan kita, bahwa pertobatan itu, perubahan itu bukan hanya oleh karena keinginan kita bisa terjadi, tetapi juga karena anugerah dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini menunjuk bahwa penebusan yang dilakukan oleh Kristus adalah satu-satunya cara untuk membebaskan kita dari cara yang sia-sia itu dan memberikan kita kehidupan yang baru dalam Kristus. Dengan memahami latar belakang ayat tersebut, kita bisa memahami lebih baik tentang penulisan dari surat Petrus dan bagaimana relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang murni dan juga militan. Apa relevansi bagi kehidupan kita masa kini? Masih adakah cara hidup yang sia-sia pada hidup kita? Karena ada cara hidup yang sia-sia dan cara hidup yang lama itu identik dengan cara hidup yang sia-sia, dan ada cara hidup bukan yang lama tetapi cara hidup yang modern, cara hidup masa kini, tetapi tetap merupakan, walaupun ia cara hidup yang modern, cara hidup masa kini, tetapi pada hakikatnya ada kesia-siaan yang ada di dalamnya. Secara umum bahwa cara hidup modern atau cara hidup masa kini yang sia-sia itu antara lain, misalnya yang pertama, cara menggunakan pikiran dan kata-kata yang sia-sia. Ini Bapak Ibu, pada masa kini, bagaimana kita cara menggunakan pikiran dan kata-kata yang sia-sia? Tentu ini bisa terjadi penggunaan pikiran dan kata-kata yang sia-sia. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37 pada akhir zaman, kita harus mempertanggungjawabkan semua perkataan kita di hadapan Tuhan. Kata-kata yang sembrono, cakap kotor, caci maki, kutukan, sumpah serapah, gosip, karena roh pemecah belah yang ada pada kita, dusta, bohong, tipu dan lain-lain, itu adalah merupakan kata yang sia-sia.
pikiran dan kata yang sia-sia. Kalau ini masih ada pada kita sebagai orang tua saat ini bisa diwarisi juga oleh anak-anak kita. Bisa diwarisi oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, dari keturunan kita, opung-opung kita, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan orang Batak berbicara, nakok tudulok, mertukok sia legudi, napinukkan yang putih si jono tubuh, ihutona di parpudi. Tidak semua bisa kita ikuti apa yang sudah mereka lakukan. Si padengganon di parpudi, kita juga harus pilah-pilah, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, penyembahan terhadap berhala. Kita sudah Kristen, penyembahan berhala itu harusnya ditolak oleh Keranjang Kuning sebagai komunitas orang beriman. Itulah gereja. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat nanti setiap orang harus mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya di hadapan Tuhan. Masih adakah di antara kita menggunakan pikiran dan kata-kata kita dengan sia-sia, yang tidak membangun? Semestinya kata-kata mendatangkan kasih karunia Allah, Efesus 4 ayat 29. Bukan bersifat destruktif, tapi konstruktif, membangun, menyemangati orang. Dari lidah kita bisa keluar kata-kata penggembalaan, panogunoguon. Ini Bapak Ibu cara hidup yang modern, yang masa kini, yang perlu kita singkirkan dari kehidupan kita. Dan ini juga Bapak Ibu, bisa kita mengalami kelepasan kebebasan itu bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah Kristus. Amin. Betapa hebatnya kuasa darah Yesus itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, cara menggunakan waktu yang sia-sia. Ini modern, ini masa kini. Adakah manajemen diri di dalam diri kita? Dan adakah manajemen diri dan waktu pada kita? Diri ini harus dimanage, dikelola, keluarga dikelola. Sering saya katakan, marriage created in heaven but managed on earth. Keluarga itu diciptakan oleh Allah di surga, tetapi dikelola di bumi oleh suami istri dan keluarga. Jadi adakah kita memiliki manajemen diri, manajemen waktu, menghargai waktu, di mana kita menghargai waktu sama seperti dengan menghargai Tuhan, si pemberi waktu itu sendiri. Ini Bapak Ibu cara hidup yang modern, juga cara sia-sia, cara hidup masa kini. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah di dalam penggunaan waktu kita menjadi si pemalas? Bagaimana cara kita menggunakan waktu itu dengan baik? Ada banyak orang tidak peduli dengan waktu. Akhirnya tua di dalam waktu, tidak ada hasil yang didapatkan di dalam waktu. Waktu berjalan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak menemukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa di dalam waktu yang ada itu. Di dalam waktu orang bisa gagal, di dalam waktu orang bisa berhasil. Di dalam waktu orang bisa maju, di dalam waktu orang bisa mundur. Mengalami kemerosotan. Bagaimana kita memandang waktu di dalam kehidupan kita? Bukankah di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 supaya kita perhatikan? Mari kita baca Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-15,
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini kita perhatikan Bapak Ibu. Jangan kita hanya melihat ke belakang kesia-siaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, sementara ada cara atau kesia-siaan pada zaman masa kini. Ada kesia-siaan modern yang kita hadapi, di mana kita tidak bijaksana menggunakan waktu. Banyak waktu terbuang, banyak waktu berlalu begitu saja. Bicara tentang waktu, waktu tidak dapat ditabung, waktu tidak dapat dikembalikan. Kita harus menghargai waktu. Kita harus punya cara bagaimana mengelola waktu kita, mengatur waktu kita. Kemudian cara menggunakan uang kita. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 2 dan 3. Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita menggunakan uang? Bukan hanya waktu, menggunakan uang. Penggunaan uang tidak kepada hal yang tepat. Ini juga salah satu yang kita hadapi sebagai cara yang sia-sia. Ini cara hidup yang sia-sia zaman modern, masa kini. Adakah kita boros menggunakan uang pada hal-hal yang sia-sia, seperti misalnya untuk membeli rokok? Itu adalah kesia-siaan. Bakar-bakar uang, rezeki, bakar rezeki, menjadikan tubuh kita sebagai bait asap, rumah asap. Mungkin beli togel, main skater, judi online. Ini Bapak Ibu cara sia-sia modern, cara sia-sia masa kini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita menggunakan uang? Apakah kita orang yang bersifat konsumtif, sementara orang lain berpikir tentang investasi, di mana uang bisa mendapat uang bagi orang yang berpikir investasi? Kalau bersifat konsumtif, bagaimana rumahnya wow, rumahnya peralatannya, perhiasannya, itu berpikir konsumtif. Belum lagi di waktu lalu saya pernah singgung bagaimana itu belanja maniak, shopaholic. Sudah ada 5 sepatunya, membeli 5 lagi, itu shopaholic. Mata maniak, setiap belanja terus tertarik kepada barang-barang, padahal bukan kebutuhan. Dan kita harus tahu di antara banyak kebutuhan, mana yang penting, mana yang terpenting. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian penggunaan uang mungkin untuk pesta pora, untuk percabulan, untuk pornografi, untuk seks bebas, untuk narkoba, untuk minuman yang memabukkan dan lain-lain. Bagaimana cara kita menggunakan uang itu? Ini bicara tentang cara. Kalau tidak penting, ngapain digunakan uang untuk itu? Tetapi kalau itu memang suatu kebutuhan, silakan gunakan uang untuk itu.
Tapi kalau hanya sekedar keinginan-keinginan saja Bapak Ibu, kita harus seleksi. Jadi kita juga harus dibebaskan oleh darah Kristus dari cara penggunaan uang yang sia-sia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kadang-kadang udah susah cari uang, susah pekerjaan, di pabrik dirumahkan, hari-hari kerjanya berkurang, tapi begitu pun kita belum bijaksana di dalam menggunakan uang. Dan jangan lupa Bapak Ibu, mari kita juga gunakan uang kita untuk Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah. Jangan picik kita berpikir Bapak Ibu, kita pelitnya untuk pekerjaan Tuhan, kita pelit untuk perluasan kerajaan Allah. Tapi untuk traktir orang makan sana makan sini kita sering rela. Juga bagaimana kita menggunakan perpuluhan kita sebagai tanda diberkati Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan uang dan harta kita. Ini bicara tentang cara menggunakan uang dengan sia-sia. Yang keempat, cara bergaul yang sia-sia, yaitu pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bagaimana Anda mengatur ini? Bagaimana cara Anda bergaul? Dengan siapa Anda bergaul? Di dalam pergaulan ada pergaulan yang baik, ada pergaulan yang buruk. Kalau kita terjebak dalam pergaulan yang buruk, kebiasaan baik kita itu akan dirusak. Jadi menggunakan pergaulan juga Bapak Ibu, janganlah bergaul dengan cara bergaul yang sia-sia. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu sangat menentukan. Sebagai jemaat perlu selalu dekat dengan gembala. Sebagai jemaat perlu dekat selalu dengan para pelayan. Sebagai jemaat perlu selalu dekat dengan orang-orang rohani, bukan hanya orang-orang rohana. Sebagai jemaat perlu bergaul dengan orang-orang bijak, karena bergaul dengan orang bijak akan bertambah bijak. Bergaul dengan orang bodoh akan menjadi bodoh. Dengan siapa kita banyak bergaul? Kita harus bisa bergaul dengan orang yang lebih pintar dari kita, lebih rohani dari kita, yang lebih baik kualitas hidupnya dari kita. Orang yang bisa menata kehidupannya dengan baik. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak pintar menata kehidupan, kita juga bisa ikut rusak seperti mereka. Ada orang sangat keranjingan dengan pergaulan, padahal kualitas pergaulannya itu kita lihat, waduh, dengan orang-orang pemabuknya dia bergaul, dengan orang-orang perokoknya dia bergaul, dengan orang-orang jiwa begalnya dia bergaul. Bagaimana ini bisa mempengaruhi kehidupan kita? Ini bicara tentang cara bergaul kita yang buruk, cara bergaul kita yang sia-sia. Saya merasa ini bapak-bapak ini belum dekat ini dengan gembalanya ini. Para bapak-bapak belum merasa dekat dengan gembala. Kenapa? Ada satu kesenjangan. Mungkin mereka merasa gembalanya terlalu rohani, atau mungkin bajunya yang bawa rokok itu nanti tercium sama gembala. Ya kan? Kalau merokok itu bajunya pun bau, napasnya pun bau rokok. Ya. Jadi mereka minder kalau dekat-dekat dengan gembala. Tapi untuk peningkatan, pertumbuhan, perkembangan kita, kalau kita menjauh, ya begitu-gitu aja lah kita Bapak Ibu. Maka sebagai jemaat yang baik, tidak boleh menjauh dari gembala, amin. Tidak boleh menjauh dari gereja. Harus berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah di gereja dan juga di KKA. Amin. Harus itu Bapak Ibu. Ya, setuju dengan saya katakan amin.
Jadi hari kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu tentang cara hidup yang sia-sia, bukan hanya bentuk tradisi masa lalu, tetapi dalam bentuk masa kini, yaitu cara hidup yang sia-sia, cara yang modern. Jadi pergaulan kita itu diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, cara menggunakan talenta-talenta yang sia-sia. Adakah orang yang menggunakan talenta dengan sia-sia? Ada. Alkitab memberikan contoh, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang si penerima satu talenta. Satu talenta. Dan semua yang ada pada kita adalah anugerah dan pemberian Allah. Waktu, uang, harta, pangkat, jabatan, kekuatan, kemampuan, talenta, di mana kita dituntut menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Kalau ada bapak-bapak yang pintar nyanyi main gitar di kedetua, apa salahnya alihkan itu pergi ke KKA, di KKA main gitar untuk Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Sinaga. Iya kan? Ada yang pintar, kau merasa pintar di kedetua nyanyi, alihkan itu nyanyi di gereja, nyanyi untuk Tuhan. Seperti komunitas kita hari ini menampilkan pujian yang indah sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk komunitas kita. Ya. Diharap ini kaum bapak bisa tampil minggu-minggu depan. Amin. Tapi bagaimana mungkin kita tampil di kaum bapak pun kau tak datang? Udah mendesak. Tadi tengok di fellowship kaum pria di Tanjung di Laut Cik, apa orang roh. Bapak Ibu, apa yang ada pada kita itu titipan, pemberian Tuhan. Kalau kita bijak menatanya, menggunakannya, engkau akan ditambahkan berkat. Amin. Akan ditambahkan berkat. Lihat si penerima 5 talenta dan 2 talenta itu. Dia profesional, menggunakan dengan baik, menggunakan talenta, berlipat kali ganda, dari 5 menjadi 10, dari 2 menjadi 4. Tapi yang satu ini kena menggunakan talenta dengan cara sia-sia, dia gagal, diambil darinya. Pokoknya apa yang ada pada kita, yang Tuhan titipkan, berikan, percayakan kepada kita, kelola itu dengan baik. Semua kemampuan kita. Ya. Terhadap semua hal itu, tempatkanlah pada tempat yang semestinya demi kehendak Allah, dengan memiliki cara pandang yang baru oleh penebusan Kristus. Jadi sebetulnya penebusan Kristus ini memberikan kita cara pandang yang baru, memberikan paradigma yang baru, yang olehnya kita akan melihat hal-hal yang baru yang saya sebut sebagai novelty di dalam kehidupan kita. Jadi jangan lagi Bapak Ibu jangan lagi ada sekecil apapun kesia-siaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita karena kita memiliki cara hidup yang sia-sia. Cara pandang yang baru, itulah namanya paradigma yang baru. Jadi di dalam Kristus sebetulnya kita memiliki paradigma yang baru, mempunyai cara yang baru, bukan cara yang sia-sia, bukan cara-cara yang lama yang tak berguna. Penebusan Kristus kita miliki cara pandang hidup yang baru, cara menata hidup yang bermakna dan bermanfaat, tatanan hidup yang baru, dan berbagai macam kebaruan kita dapat lakukan karena perubahan paradigma atau cara pandang kita yang baru. Dengan cara-cara demikian kita telah membuktikan efektifnya penebusan dan kebangkitan Kristus atas pribadi kita, di mana kita menunjukkan perubahan di dalam hidup kita. Katakan kiri kanan, kita tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Kita tinggalkan cara hidup yang lama yang tidak bermakna.
Amin Bapak Ibu. Kalau mau melihat kebaruan, miliki paradigma yang baru. Karena untuk itulah Kristus bangkit, untuk menganugerahkan pengalaman dilahirkan kembali dalam kehidupan kita. Mau melihat mulai besok sesuatu yang baru dalam hidup kita? Amin. Mau melihat semua kebaruan-kebaruan? Kalau yang lama-lama itu aja kita lihat, kita juga bosan, tidak ada perkembangan kan? Bosan. Hidup ini tidak menggairah, tidak bergairah. Jadi Bapak Ibu, untuk mengubah kita dari cara hidup yang lama, yang sia-sia itu, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi Tebahot pada hari ini telah menjelaskan kepada kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah yang mahal, oleh darah Kristus. Alami, rasakan itu di dalam kehidupan. Kita harus berjiwa besar, mau meninggalkan hal-hal yang tidak membangun di dalam kehidupan kita. Kita harus tinggalkan cara-cara yang konvensional, yang lama, yang sia-sia itu, yang tak berguna lagi sampai masa hari ini. Saya sudah sampaikan kepada kita secara umum apa itu cara hidup yang modern masa kini yang perlu kita tinggalkan, yaitu cara menggunakan pikiran dan kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, cara menggunakan waktu yang sia-sia. Yang ketiga, cara menggunakan uang kita dengan sia-sia. Yang keempat, dengan cara bergaul yang sia-sia, yaitu pergaulan yang buruk. Dan yang kelima, cara menggunakan talenta-talenta yang sia-sia, seperti si penerima 1 talenta itu. Di KKA minggu ini kembali akan dibahas, diperdalam, bukan hanya sekedar mengulang, tapi memperdalam. Silakan berdiskusi di kelompok KKA, 5 kelompok KKA pada sepanjang minggu ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana. Mari kita bangkit berdiri.